tonton video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas lagi beberapa soal fisika. Nah, di mana untuk soal yang pertama itu yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis biasanya disimbolkan dengan P. Dari soal, ada beberapa hal yang kita ketahui. Yang pertama itu massa jenisnya, yakni 1000 kg per meter pangkat 3. Di mana biasanya massa jenis ini disimbolkan dengan rho. Kemudian ada ketinggian yang besarnya 70 cm. Ketinggian ini biasanya disimbolkan dengan H. Karena dia dalam sentimeter, maka harus diubah dulu ke meter dengan cara dibagi 100, dapatnya 0,7 meter. Selain itu juga ada G atau percepatan gravitasi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa pakai rumus P sama dengan rho GH, dikali semua ya. Sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 0,7 sama dengan 6860 Pascal. Jadi jawabannya D. Untuk soal selanjutnya, jadi ada sebuah gelombang yang merambat sejauh 100 meter. Kemudian banyak gelombang yang terbentuk itu ada 4. Nah, pertanyaannya, berapa panjang gelombang? Biasanya, panjang gelombang itu disimbolkan dengan lambda. Untuk cari lambda atau panjang gelombang, kita bisa pakai rumus lambda sama dengan jarak gelombang dibagi jumlah gelombang. Di mana jaraknya tadi 100 dibagi 4. Sama dengan 25 meter. Jadi jawabannya dapatlah yang C. Ayo kita masuk ke soal berikutnya. Pada soal ini ditanya itu taraf intensitas pada jarak 30 meter. Untuk cari jawaban soal ini kita bisa pakai rumus TI2 atau taraf intensitas 2 sama dengan TI1 atau taraf intensitas 1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Untuk nilai R1 ini adalah jarak, di mana R1-nya yakni 3 meter. Sedangkan untuk R2, jarak yang keduanya yakni 30 meter. Sama dengan kita masukkan angka-angkanya, 50 ditambah 10 log 3 per 30 dikuadratkan. Sama dengan 50 ditambah 10 log 3 dibagi 30 itu dapat 0,1 kuadrat. Sama dengan 50 ditambah 10 log kita ubah 0,1 dalam bilangan berpangkat, yakni 10 pangkat minus 1. Sama dengan 50 ditambah 10 log 10 pangkat minus 1 dikuadratkan itu dapat 10 pangkat minus 2. Untuk log 10 pangkat minus 2 itu hasilnya minus 2. Sama dengan 50 ditambah 10 dikali minus 2. Sama dengan 50 ditambah minus 20. Maka hasilnya 30 dB. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal selanjutnya, ini berhubungan dengan hukum Kirchhoff, di mana jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, atau biasa disimbolkan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita lihat gambar yang udah disediakan, lalu kita pisahkan mana arus yang masuk dan mana arus yang keluar dengan melihat tanda panahnya. Jadi pada gambar itu yang masuk adalah
I1 dan I2. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Kemudian kita masukkan angka-angka sesuai apa yang diketahui. Jadi 15 ditambah I2 karena I2 yang ditanya sama dengan 7 ditambah 10 ditambah 5. 15 ditambah I2 sama dengan 7 ditambah 10 ditambah 5 itu sama dengan 22. Maka I2 sama dengan 22. 15-nya pindah ruas jadi kurang. 22 dikurang 15 sama dengan 7A. Jadi untuk jawabannya itu yang E. Mari kita lanjutkan. Untuk soal ini yang ditanya itu adalah gaya tolaknya atau biasa disimbolkan dengan F. Nah, dari soal ada beberapa yang diketahui. Yang pertama itu ada QA sama dengan QB sama dengan 10 pangkat minus 2 kolom. Diketahui juga jaraknya atau disimbolkan dengan R. Jaraknya di sini yakni 10 cm. Nah, jarak ini harus diubah dalam meter yakni 0,1 meter. Atau bisa kita buat bilangan berpangkatnya 10 pangkat minus 1 meter. Maka kita bisa pakai rumus F sama dengan K dikali QA dikali QB per R kuadrat. Untuk nilai K itu udah diketahui juga, nilai konstantanya yakni 9 kali 10 pangkat 9. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2 per 10 pangkat minus 1 kuadrat. Sama dengan 9 dikali 10. Nah, untuk pangkat, kalau kali dia ditambah ya, jadi 9 ditambah minus 2 ditambah minus 2 per 10 pangkat minus 1 dikuadratkan itu dapat 10 pangkat minus 2. Sama dengan 9 dikali 10, pangkatnya udah dijumlahkan tadi, dapatnya 5 per 10 pangkat minus 2, sama dengan 9 dikali 10, untuk pangkat kalau dibagi berarti dikurang, jadi 5 dikurang minus 2, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 7 Newton. Jadi untuk jawabannya yang E. Kita lanjut. Untuk soal ini, yang ditanya itu adalah muatan kapasitornya atau yang biasa disimbolkan dengan Q. Di soal kita tahu bahwa diketahui kapasitasnya atau biasa disimbolkan dengan C, yakni sebesar 3 farad, dan beda potensialnya yang biasanya disimbolkan dengan V, yakni 10 volt. Dari soal ini kita bisa pakai rumus C sama dengan Q per V, di mana kita masukkan angka-angkanya. 3 sama dengan Q dibagi 10. Jadinya Q sama dengan 10 dengan 3-nya dijadikan satu ruas. 3 dikali 10 sama dengan 30 kolom. Jadi jawabannya E. Untuk soal selanjutnya yang ditanya itu kuat arus atau biasa disimbolkan dengan I. Untuk cari kuat arus kita bisa pakai rumus dari hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikali R. Dari soal kita tahu tegangannya atau P-nya itu sama dengan 220 volt. Sedangkan untuk hambatannya atau R itu diketahui 20 ohm. Maka untuk cari I kita masukin nilai-nilainya. 220 sama dengan I dikali 20. I sama dengan 220 per 20 sama dengan 11 ampere. Soal selanjutnya itu yang ditanya kuat medan listrik atau biasa disimbolkan dengan E.
di mana pada soal itu sudah diketahui besar F atau gayanya, yakni 0,02 Newton, dan diketahui juga muatannya atau disimbolkan dengan Q, yakni 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi, untuk cari jawabannya kita bisa pakai rumus E sama dengan F per Q sama dengan 0,02 dibagi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Sama dengan 0,02 kita ubah ke bilangan berpangkat, jadinya 2 kali 10 pangkat minus 2 per 4 kali 10 pangkat minus 6. Sama dengan 0,5 dikali 10. Untuk pembagian pangkatnya itu dikurang, jadinya minus 2 dikurang minus 6. Sama dengan 0,5 dikali 10, karena minus ketemu minus hasilnya positif, jadi dapatlah pangkat 4P. Jadi untuk jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini, itu yang ditanya adalah induksi magnetik pada pusat solenoida. Induksi magnetik ini biasa disimbolkan dengan B. Dari soal ada beberapa yang kita ketahui. Yang pertama, panjang solenoidanya atau disimbolkan dengan L. Karena panjangnya dalam sentimeter, kita ubah ke dalam meter. Dibagi 100 dapatnya 0,5 meter, sama dengan bilangan berpangkatnya itu 5 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian ada banyak lilitan atau disimbolkan dengan N, itu besarnya 1500. Kemudian ada arus yang besarnya 10 ampere, arus biasa disimbolkan dengan I. Dan yang terakhir ada perbesar permeabilitasnya atau mu0-nya. Kita bisa langsung masuk ke rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L, di mana kita masukkan angka-angkanya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 10 dikali 1500 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan kalikan 4pi kali 10 kali 1500 dapatnya 60.000 pi dikali 10 pangkat minus 7 per 5 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 60.000 pi dibagi 5 itu dapat 12.000 pi dikali 10 pangkat. Untuk pangkat pembagian pangkatnya dikurang, maka minus 7 dikurang minus 1 sama dengan 12.000 pi dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kita bisa ubah pangkat minus 6 ini jadi pangkat minus 5, minus 4, dan seterusnya dengan cara hilangkan nolnya. Jadi, 1200 pi dikali 10 pangkat minus 5. Kurang lagi nolnya, 120 pi dikali 10 pangkat minus 4. Nah, untuk jawabannya itu yang paling benar itu yang D. Untuk soal selanjutnya masih mengenai besar induksi magnet. Bedanya kalau tadi di pusat solenoida, di soal yang ini itu ada di pusat lingkaran. Jadi ada kawat melingkar. Nah, kita disuruh cari induksi magnet di pusat lingkaran tersebut. Untuk yang diketahui itu ada panjang jari-jarinya atau besar jari-jarinya, yakni 2pi cm. Jari-jari ini biasa disimbolkan dengan R, sama dengan
2pi dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, jadi kalau udah diubah dapatnya ini ya, R dikali sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian ada juga banyak lilitannya atau N, yakni 10 lilitan. Dan kemudian arus juga diketahui, yakni 2. Jadi I-nya sama dengan 2. Nah, untuk cari besar ini, kita pakai rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2R. Sama dengan mu0-nya masih pakai ini ya, besar permeabilitas. Dimana 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 dikali 10 per 2 dikali 2pi dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 4pi dikali 2 dikali 10 itu dapatnya 80pi dikali 10 pangkat minus 7. 2 dikali 2pi dapatnya 4pi kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 80pi dibagi 4pi, ini pi-nya bisa dicoret, sama dengan 20 dikali 10 pangkat minus 7 dikurang karena bagi minus 2. Nah, sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 5. Nah, untuk jadikan minus 4, kayak tadi juga, tinggal dikurangkan nolnya aja. 2 dikali 10 pangkat minus 4. Untuk jawabannya itu yang D. Untuk soal selanjutnya, soal yang ini itu yang ditanya adalah muatan listriknya atau disimbolkan dengan Q, di mana diketahui arus yang mengalirnya atau I-nya yakni 10 ampere dan waktunya atau T sama dengan 2 sekon. Soal ini kita bisa langsung pakai rumus I sama dengan Q per T, di mana kita masukkan nilai-nilainya. I-nya sama dengan 10, Q yang ditanya, per T-nya sama dengan 2. Maka Q, 2 dengan 10 dijadikan satu ruas, jadinya 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi untuk jawabannya itu yang C. Selanjutnya untuk soal 20, itu kita cari besar energi fotonnya ya. Energi foton ini disimbolkan dengan E. Dari soal kita diketahui besar frekuensinya dan ada H-nya ya. Kalau soalnya kayak gini, kita langsung masuk ke rumus E sama dengan H dikali F sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 6 kali 10 pangkat 14. Itu sama dengan 6,625 dikali 6 itu dapatnya 39,75 dikali 10 pangkatnya ditambah berarti ya minus 34 ditambah 14 sama dengan 39,75 dikali 10 pangkat minus 20. Untuk dijadikan minus 19 maka pindahkan komanya jadi 3,975 dikali 10 pangkat minus 19. Untuk jawabannya yang C. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.